Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febi Fitriani. Saya dari kelas IF3A 2019 Politeknik TDC Bandung. Jadi, di sini saya akan menyelesaikan sebuah file paket tracker atau melengkapi. Di sini judulnya Skill Integration Challenge. Nah, bisa kita lihat juga di sini sudah ada topologi jaringannya. Di sini ada beberapa device, ada PC, terus ada switch, ada juga router, dan juga server. Lalu di sini ada tabel addressing-nya, tapi di sini belum lengkap, jadi IP dari device-nya di sini belum diisi. Nah, di sini saya juga punya tabelnya yang sudah lengkap. Nah, bisa kita lihat di sini IP-nya sudah ada semuanya. Jadi nanti kita masukkan IP dimulai dari router 1, terus switch 1 sampai dengan switch 3, dan juga masing-masing PC-nya. Kita kembali lagi ke file paket tracker-nya. Nah, di sini kita bisa lihat background atau skenario-nya, di mana router pusat, terus ISP cluster, dan juga web servernya di sini sudah dikonfigurasi secara keseluruhan. Nah, di sini kita juga harus membuat pengalamatan IP v4 baru untuk 4 subnet. Nah, di sini subnetnya ada ini. Terus di sini untuk departemen IT kita membutuhkan 25 host. Terus departemen sales membutuhkan 50 host, dan juga untuk departemen staff di sini membutuhkan 100 host. Terus untuk subnet lainnya di sini ada 25 host. Terus kita juga harus men-setting keamanan dan juga mengkonfigurasi interface di router 1. Dan juga harus mengkonfigurasi switch-nya dan juga keamanannya, setting keamanannya. Langsung saja kita lihat di sini instruksinya. Untuk instruksinya, untuk pengalamatan IPv4, di sini subnetnya menggunakan yang ini. Terus untuk staffnya 100 host, salesnya 50 host, dan juga untuk IT-nya 25 host. Terus kita juga harus mengkonfigurasi PC-nya. Untuk yang instruksi pertama, pada konfigurasi PC, kita harus memasukkan alamat IP v4-nya, terus subnet mask, dan juga default gateway-nya. Dari masing-masing PC, di sini ada staff, terus sales, dan juga IT. Langsung saja kita ke perintahnya untuk memasukkan IP pada masing-masing PC. Kita klik yang staff dulu. Terus kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita bisa memasukkan alamat IP-nya. Langsung saja kita masukkan sesuai dengan yang ada pada tabel tadi. Nah, yang ini. Kita lihat di sini untuk IP yang staff 192.168.0.3. Kita masukkan di IP yang staff. Lalu untuk subnet mask-nya di sini 128. Terus untuk default gateway-nya .1. Sekarang lanjut untuk yang PC sales. Langkahnya sama seperti yang tadi, langsung saja kita masukkan IP-nya .0 192.168.0.130. Terus untuk subnet mask-nya di sini 192, terus default gateway-nya 192.168.0.129. Kita lanjut ke PC yang IT.
Langsung kita masukkan 192.168.0.195. Lalu untuk subnet max-nya 224. Terus default gateway-nya 193. Oke, untuk instruksi yang memasukkan IP v4 sudah dilakukan. Sekarang lanjut lagi ke instruksi yang selanjutnya. Di sini kita harus memasukkan IP yang v6 untuk masing-masing PC-nya. Kita kembali lagi ke yang staff. Masih di IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP v6-nya. Kita lihat di tabel addressing-nya. Yang staff nah, yang ini. Kita copy saja. Terus kita masukkan di sini. Yang 64-nya di sini. Terus untuk default gateway-nya di sini FE80.21. Oke, sudah. Terus untuk link local address-nya di sini FE80.22. Kita hapus yang ininya. Sudah, langsung saja kita close dan langsung kita masuk ke sales untuk memasukkan IP v6-nya. Masih sama, kita copy. Lalu kita paste di sini. Ininya masih sama 64, terus untuk link lokalnya juga sama. Untuk default gateway-nya FE80.21. Untuk yang sales sudah selesai, terus selanjutnya kita masuk ke yang IT. Ini yang IT. IP v6-nya kita copy, terus kita paste. Untuk link lokalnya FE80.21 untuk default gateway-nya. Nah, untuk konfigurasi PC kita sudah selesai, kita sudah memasukkan IP v4 dan juga IP v6-nya. Untuk instruksi selanjutnya, di sini kita harus mengkonfigurasi router 1. Nah, langkah yang pertama kita harus mengubah device name-nya, terus menonaktifkan pencarian untuk DNS, lalu memasukkan password Cisco N455 untuk mode yang exact-nya. Terus di sini masukkan juga password untuk jalur konsol. Di sini passwordnya masih sama Cisco Confa55. Terus di sini juga kita harus mengharuskan untuk pengisian passwordnya hanya 10 karakter saja. Terus kita juga harus mengenkripsi semua passwordnya dan juga membuat banner di mana isi bannernya ini, pesan bannernya. Kita langsung saja masuk ke routernya. Kita klik R1. Nah, di sini sudah masuk di CLI-nya, langsung saja kita enter. Selanjutnya kita masuk ke mode exact. Ketikkan enable. Terus configure terminal. Lalu kita rubah hostname-nya menjadi R1. Terus selanjutnya menonaktifkan pencarian DNS. No IP domain lookup. Terus kita masukkan passwordnya, enable secret. Di sini passwordnya Cisco N455.
Lalu kita masuk ke jalur konsol, line konsol 0. Terus masukkan passwordnya, masih sama. Lalu selanjutnya kita harus memasukkan atau men-setting passwordnya sebanyak 10 karakter. Security password min length 10. Oke, terus selanjutnya kita mengenkripsi semua passwordnya. Service password encryption. Terus selanjutnya kita membuat banner. Isinya unauthorized access is strictly prohibited. Nah, kita sudah memasukkan atau sudah membuat bannernya ya. Untuk selanjutnya kita harus mengkonfigurasi gigabit Ethernet untuk masing-masing interface-nya. Di sini ada gigabit Ethernet 0/0, terus gigabit Ethernet 0/1 dan juga gigabit Ethernet 0/2. Langsung kita masuk lagi ke R1-nya. Di sini ketikkan interface gigabit Ethernet 0/0. Terus masukkan IP address-nya 192.168.0. Lalu kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang di tabel addressing yang tadi. Nah, yang ini kita lihat untuk IP address yang interface gigabit 0/0. Nah, ini IP address-nya 192.168.0.1. Terus untuk subnet max-nya 128. Langsung enter. Selanjutnya kita ketikkan no shutdown. Lalu kita masukkan IP v6-nya. Di sini kita bisa lihat, bisa copy untuk IP v6-nya. Langsung kita paste. Selanjutnya kita masukkan IP address link lokalnya. Di sini FE 80.21. FE 80 link lokal. Terus kita exit. Selanjutnya kita masukkan interface gigabit Ethernet untuk yang 0/1. IP address 192.168.0.129. Terus subnet max-nya 255.192. Terus no shutdown. Selanjutnya untuk IP v6. Kita copy. Terus paste. Selanjutnya IP v6 FE 81 link
lokal. Terus exit, selanjutnya kita masukkan interface gigabit Ethernet untuk yang 0/2. IP address 192.168.0.193. Terus subnet max-nya 224. No shutdown. Lalu kita masukkan IPv6-nya yang ini untuk yang Ethernet 0/2. Kita paste. Terus kita masukkan IPv6 address FE80 satu untuk yang link lokal. Nah, baru saja kita melakukan perintah untuk memasukkan IPv6 dan juga IP address-nya untuk routernya, konfigurasi routernya. Terus selanjutnya kita harus konfigurasi SSH on R1. Yang pertama kita harus men-setting domain name-nya jadi ccna-lab.com, terus membuat ini KRSA-nya 1024, terus konfigurasi jalur VTY untuk akses SSH. Terus kita juga harus membuat user, ini user admin 1 dengan privilege levelnya 15 dan juga untuk passwordnya ini admin 1 PA55. Langsung saja, berarti kita masih masuk di R1. Di sini untuk konfigurasi SSH-nya kita ketikkan IP domain name ccna lab.com. Terus selanjutnya kita membuat KRSA-nya. Kita ketikkan crypto generate RSA. Kita masukkan 1024 sesuai dengan yang kita masukkan 1024 sesuai dengan yang di instruksinya. Kita enter. Lalu kita harus membuat username admin 1, terus secret 5, admin 1 PA55. Coba kita masukkan lagi. Oke, sudah. Terus kita masuk ke jalur VTY. Lalu transport input SSH. Terus login lokal. Nah, selanjutnya kita masukkan atau kita buat username-nya. Di sini username admin 1 secret admin 1 PA55 untuk passwordnya. Lalu kita di sini harus mengkonfigurasi jalur konsol dan juga jalur VTY untuk keluar setelah 5 menit tidak aktif. Kita masuk ke line konsol 0. Terus exec timeout 50. Lalu kita exit, terus masuk ke line VTY, line VTY 015. Sama kita juga mengexecnya, terus exit. Lalu di sini untuk perintah selanjutnya kita harus memblok siapapun dalam waktu 3 menit setelah beberapa kali percobaan, dan ini percobaannya selama 4 kali.
Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau login terus gagal terus selama 4 kali, nanti akan diblok. Langsung ke login, blok for 180 attempt, attempt 4 within 120. Nah, untuk instruksi yang konfigurasi router 1 telah selesai semua. Untuk instruksi selanjutnya yaitu konfigurasi switch. Kita close aja untuk yang router satunya. Di sini untuk perintah yang pertama pada konfigurasi switch, di sini kita harus merubah name device-nya, terus konfigurasi interface-nya juga untuk IPv4 dan juga subnet mask, terus configure default gateway-nya, terus disable DNS lookup, menonaktifkan pencarian DNS-nya. Terus di sini mengenkripsi password exec, passwordnya ini, dan juga untuk konsol serta enable login-nya. Terus konfigurasi konsol, jalur konsol dan juga VTY. Untuk selanjutnya kita harus mengkonfigurasi switch. Nah di sini untuk perintah yang pertama kita harus merubah device name-nya. Langsung saja kita masuk ke S1, terus masih sama di CLI, langsung kita enter, masuk ke enable, terus configure terminal, langsung kita rubah hostname-nya menjadi S1. Lalu kita masuk untuk yang S2, sama seperti yang tadi, enable, configure terminal, hostname S2. Lalu kita masuk ke S3. Enable, configure terminal, lalu hostname-nya S3. Lanjut, perintah selanjutnya konfigurasi interface-nya. Kita masuk lagi ke switch 1. Perintahnya interface VLAN 1. Terus IP address-nya kita lihat di tabel addressing-nya. Untuk yang S1 ini IP-nya. Langsung kita masukkan 192.168.0.2. Terus untuk subnet mask-nya 128. Enter. Nah, terus kita no shutdown. Terus kita exit. Selanjutnya kita masukkan IP default gateway. Nah, di sini IP-nya bisa dilihat, kita langsung masukkan saja 192.168.0.129. Oke, untuk yang switch 1 sudah selesai. Terus kita masuk ke switch 2. Untuk perintahnya sama saja. Interface VLAN 1. IP address. Kita masukkan IP-nya 129.168.0.130. Terus untuk subnet mask-nya 192. Lalu no shutdown. Terus exit.
kita masukkan IP default gateway. Untuk IP-nya 192.168.0.129. Terus kita masuk untuk yang switch 3. Interface VLAN 1. IP address 192.168.0.194. Terus subnet max-nya 224. Lalu no shutdown. Terus exit. Kita masukkan IP default gateway 192. Lalu selanjutnya kita masukkan IP default gateway-nya. Di sini IP-nya 192.168.0.193. Nah, baik untuk pengalamatan IP masing-masing sudah dimasukkan IP-nya. Terus kita ke instruksi yang selanjutnya. Kita harus mengkonfigurasi default gateway sudah ya tadi. Terus disable DNS lookup atau menonaktifkan pencarian untuk DNS-nya. Kita masuk lagi ke switch 1. Kita masuk lagi ke switch 1 untuk perintahnya no IP domain lookup. Terus kita masukkan password untuk mode exec-nya. Enable secret Cisco N455. Selanjutnya kita konfigurasi line jalur konsol dan juga line VTE-nya. Kita masuk ke instruksi yang selanjutnya. Untuk jalur konsolnya kita masukkan password dan juga ini enable login. Kita masuk dulu ke line konsol 0. Terus untuk passwordnya Cisco N455. Lalu login. Terus kita masuk ke instruksi selanjutnya. Di sini konfigurasi konsol dan juga VTY untuk keluar setelah 5 menit tidak diaktifkan. Karena kita masih masuk di konsol 0, jadi langsung saja exec timeout-nya selama 5 menit. Terus kita exit untuk masuk ke line VTY. Line VTY 16. Line VTY 015. Terus kita exit juga. Baru kita exit untuk keluar dari jalur VTE-nya. Terus di sini harus mengenkripsi semua password-nya dengan perintah service password encryption, lalu enter. Nah, untuk konfigurasi switch pada switch 1 sudah selesai. Selanjutnya untuk switch 2 dan juga switch 3. Untuk switch 2, no IP domain lookup, terus enable secret Cisco N455. Selanjutnya line console 0, password Cisco N455. Baru login. Terus exec timeout-nya selama 5 menit. Exit. Begitupun juga dengan jalur VTE-nya. Exit.
exit, terus enkripsi semua passwordnya, service password encryption. Untuk yang switch 2 sudah selesai, selanjutnya pada switch 3. No IP domain lookup, terus enable secret, passwordnya Cisco NPA55. Lalu kita masuk ke line console 0, passwordnya masih sama Cisco NPA55. Terus login. Untuk selanjutnya mengkonfigurasi atau men-setting line konsolnya untuk keluar selama bingung. Untuk selanjutnya kita akan men-setting line konsolnya dan juga line VTE-nya untuk keluar setelah 5 menit tidak diaktifkan. Langsung exec timeout selama 5 menit. Terus exit, masuk ke line VTE. Kita exec juga timeout-nya 5 menit, baru kita exit. Terus selanjutnya kita enkripsi semua passwordnya. Service password encryption. Oke, untuk pengkonfigurasian switch-nya dimulai dari switch 1 dan juga sampai switch 3 sudah selesai. Untuk selanjutnya kita harus mengkonekkan web browser yang ada pada staff, sales, dan juga IT dengan linknya yang ini www.cisco.pka. Langsung saja kita masuk ke PC staff, terus kita masuk ke web browsernya. Nah, di sini URL-nya kita masukkan yang tadi www.cisco.pka. Langsung go. Nah, di sini sudah berhasil untuk yang URL Cisco PKA-nya pada PC staff. Selanjutnya URL yang www.cisco6. Kita go. Nah, untuk yang IPv6-nya juga telah berhasil. Selanjutnya kita cek yang PC sales. Kita masuk lagi ke web browsernya. Kita masukkan URL-nya. Terus kita go. Nah, untuk yang sales juga berhasil untuk IPv4-nya. Terus sekarang yang IPv6-nya. Oke, di sini sudah berhasil juga. Terus selanjutnya kita masuk ke PC yang IT. Lalu ke web browser. Masukkan lagi URL-nya. Terus go. Nah, di sini juga sudah bisa. Selanjutnya yang Cisco 6-nya. Kita go. Nah, di sini juga sudah berhasil ya untuk yang Cisco 6-nya pada PC IT. Untuk pengerjaan dari Cisco paket tracker-nya, instruksi-instruksinya semua sudah dilakukan dan juga sudah berhasil. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah atau dalam penyampaian materinya kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.